iku allazi zat khalaqa kang netahake sapa allazi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi, tegese netahake bumi, menciptakan langit dan bumi. Wa anzala lan nurunake sapa Allah sapa allazi minas samaa'i saking langit ma'an ing banyu fa akhraja mongko ngedalaken sapa allazi bihi kelawan ma minas samarati saking pira-pira woh-wohan rizqon ing rizki lakum kanggo sira kabeh mitra persada. Salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah bisa menciptakan langit dan bumi dengan tanpa contoh sebelumnya. Maka dikatakan kholaqo. Kalau manusia itu tidak kholaqo sifatnya, hanya ja'ala. Karena kalau ja'ala itu bahan bakunya sudah ada. Orang membuat kursi itu kayunya sudah disiapkan oleh Allah. Orang membuat batu bata, ya tanahnya sudah disiapkan oleh Allah. Orang membuat untuk mengalirkan air dari sumur ke kamar mandi. Nah, itu airnya yang buat Allah, yang menciptakan adalah Allah. Diciptakan dari hal yang sebelumnya tidak ada, tanpa contoh. Nah, ini kekuasaan Allah. Wa anzala lan nurunake sapa allazi minas samai ma'an, nurunake Allah menurunkan dari langit itu air, yaitu namanya air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dengan air itu Allah mengeluarkan dari buah-buahan suatu rizki. Jadi tidak ada yang tanpa membutuhkan air, selalu membutuhkan air. Termasuk buah-buahan itu ketika dia sampai berbuah itu karena ada airnya, ada pengairan, karena buat minuman tumbuhan tersebut. Maka kemudian dikeluarkan oleh Allah dari buah-buahan itu sebagai rizki, berbentuk rizki, bisa dijual, bisa dimakan, ya, bisa diolah sedemikian rupa, ya. Ada namanya blimbing, itu ada manisan blimbing, ada jus blimbing, ada jenang blimbing, ada serbuk dari blimbing. Banyak sekali yang menjadikan manusia mendapatkan rizki. Jadi kalau diurut-urut ya kembalinya kepada Allah. Maka kita bisa makan, bisa hidup, bisa begini begitu karena pertolongan Allah semata. Maka kewajiban kita sebagai hamba kan menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah itu belum sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak menghingainya, tidak bisa selesai menghitungnya karena banyak sekali. Dalam tubuh kita ini sel-selnya, anggota, bagian-bagian dari tubuh ini banyak sekali. Semuanya bekerja supaya kita sehat. Semuanya bekerja agar kita sehat. Kita tidak usah bayar. Kita cukup bersyukur kepada Allah, kemudian beribadah kepadanya.
wasakhorolan apa nguwasaake nundukake sapa alladzi lakum kedue sira kabeh alfulka ing perahu as-sufuna perahu litajriya supaya mlaku apa jenenge fulk fil bahri ing dalam samudra birrukubi wal hamli birrukubi kelawan den tunggangi wal hamlilan den gawa bi amrihi kelawan perintah Gusti Allah ai bi idnihi tegese kelawan izine Allah. Jadi perahu itu ditundukkan oleh Allah, juga lautan ditundukkan supaya bisa dilewati. Perahu pun juga ditundukkan sehingga bisa dinaiki oleh manusia. Itu semua adalah nikmat Allah. Wah, kalau dulu itu namanya perahu, kapal laut itu ya satu-satunya alat transportasi yang mudah antar pulau. Kalau sekarang ini kan yang pengen kapal laut ada, yang pengen pesawat udara yang lebih cepat juga ada, tinggal pilih. Semua sarana tersebut itu berkat pertolongan Allah. Nantilah pesawat yang mengangkut kita dari daerah sini ke daerah sana mendapat keselamatan. Ada saja karena sudah ditakdirkan ada kecelakaan, mesinnya mati kayak kena faktor alam, kena awan dan seterusnya, atau alat-alat di dalam pesawat itu ya terganggu sehingga berbalik dengan rencana kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Kita inginnya pesawatnya lurus, ternyata dia ke atas. Ini karena mesin. Wasakhorolan nundukake sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh al anhara ing pira-pira kali. Demikian juga sungai-sungai itu ditundukkan untuk kita. Sungai mengalir sesuai dengan alirannya, tidak meluap. Ini sesuai dengan suruhan dari Allah. Allah menyuruhnya begitu. Wasakhorolan nundukake sapa alladzi lakum kedue sira kabeh asamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan taibaini ai jariyaini mlaku karone fi fulkihima ing dalem falaknya, ing dalem falake as-samsa wal qamar, dalam orbitnya. La yaftironi atau la yafturoni, ora rusak karone, ora bentrok karone. Matahari dan bulan ditundukkan oleh Allah untuk kita. Jadi lakum, dia berjalan sesuai dengan orbitnya. Matahari melalui jalannya matahari, bulan juga sesuai jalurnya, begitu, sehingga tidak bertabrakan. Nah, nanti kalau sudah hari kiamat bertabrakan, itu sudah tidak beraturan, bertabrakan, bintang-bintang gunung-gunung. Wah iya, Masya Allah, manusia ini kecil sekali. Kalau terjadi hal itu, ya sudah siap sudah alam hari kiamat. Wasakhorolan nundukake sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh alaila ing wengi litaskunu supaya anteng sapa sira kabeh fihi ing dalem lail wan harlan ing rina litabtagu supaya murih sira kabeh fihi ing dalem nahar min fadlihi saking karuniane Allah. Demikian juga ya Allah, Masya Allah, Allah itu menundukkan kepada kita itu malam
malam ditundukkan agar kita bisa sukun. Sukun itu kan mati kan, artinya tenang, berhenti. Jadi supaya kita ini tenang di malam hari, karena ada malam sehingga kita ngantuk, kemudian kita tidur dengan nyaman. Ini berkat naungan malam. Itu pun ditundukkan oleh Allah. Makanya kalau sebagai hamba yang baik, yang tidak sekedar tidur, dia tidur niat beribadah, mudah-mudahan besok bisa bangun pagi, bisa semangat bekerja, bisa beribadah kan. Kemudian membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, dan seterusnya, banyak sekali bacaannya. Di samping mendapat pahala, juga mendapat ketenangan di waktu tidur. Saya itu sudah mempraktekkan ya, setiap mau tidur membaca ayat kursi, itu tidak mimpi selama tidur itu. Tenang saja, tahu-tahu bangun gitu. Bangun sudah waktunya bangun itu pagi. Masya Allah. Jadi di samping kita membacanya dapat pahala, juga berpengaruh pada ketenangan kita. Wan nahar, demikian juga Allah menundukkan siang supaya kita bisa mencari karunia Allah. Karena siang keadaannya bisa mencari rezeki dengan lancar kan, terang keadaannya. Kalau orang di sawah berarti ya ada hawa panasnya, kemudian ada airnya, maka tanamannya tumbuh. Itu berkat. Bahkan kita selama ini menjemur pakaian kita tanpa bayar kan. Coba kalau satu baju berapa gitu, kayak nyewa gitu. Masya Allah, uang kita habis buat nyewa itu ya. Ya Allah, gratis tis. Sudah segitu itu kalau orang tidak menyembah Allah atau tidak mau sholat dan sebagainya, tetap dapat rezeki kan. Udah gratis sarananya, tidak mau beribadah lagi, Allah masih ngasih rezeki. Apa kurang baik Allah ini? Allah itu nyites mematikan saja bisa, menurunkan azab pada orang yang tidak sholat, yang tidak mau beriman itu bisa. Tapi karena Allah itu punya sifat Rahman, ya, Maha Pengasih. Rahman itu kan sementara makna, dari segi maknanya wazan fa'lan, sementara. Sakron, takban, kaslan, jadi malas, capek, mabuk, itu hanya sementara, tidak selamanya. Kata fa'lan menunjukkan makna sementara. Rahman, Allah yang Maha Rahman, mengasihi, Maha mengasihi itu bermakna Allah itu memberikan kasih sayang itu hanya ketika di dunia. Di dunia ini sementara. Makanya kalau urusan Rahman itu Allah kepada yang tidak baik pun diberi. Yang tidak beribadah kepadanya, tidak menyembahnya, tetap diberi rezeki. Kadang-kadang malah kuale, sing cendak-cenduk sholat malah rezekinya seret. Sing ndak sholat lo nyambut gawe rezekinya banyak. Karena itu sifat Rahman Allah. Tapi titenano gitu ya. Sok ning akhirat akan ada balasan sendiri-sendiri. Wa atalan maringi sapa Allah kum ing sira kabeh min kulli ma saking saben-saben barang sa'altum kang nyuwun sapa sira kabeh hu ing ma ala hasabi masolihikum ing atase sekirane pira-pira maslahat sira kabeh. Gusti Allah itu memberikan kepada kita dari setiap permintaan kita. Ya, tentunya sesuai dengan kemaslahatanmu. Jadi kalau orang itu misalnya melarat, maka menurut Allah
Di dalam melarat itulah dia mendapatkan maslahat. Allah memberi kaya. Nah, di dalam kekayaan itulah Allah memberi maslahat. Tapi ya kebangetan kalau kaya kemudian tidak memberi belas, tidak sedekah belas. Yang melarat, yang miskin itu ya memang sesuai kemaslahatannya. Dengan adanya orang tidak punya begitu kan, dia sergap sekali berdoa kepada Allah kan, mendekat terhadap Allah, ibadahnya bagus. Ini ada hikmah di balik kemelaratan atau kemiskinan itu. Allah memenuhi apa yang kalian minta. Ini kita ingat sabda Rasulullah SAW bahwa doa itu selalu ada jawaban. Yang pertama diijabahi langsung, yang kedua diijabahi nanti pada hari kiamat, yang ketiga dipalingkan dari musibah yang semula mau menimpanya. Ini berkat doa. Jadi doa itu bisa menolak bala, bisa menolak bala. Para nabi saja berdoa kepada Allah, padahal mereka sudah ahlinya baik, amal baik, ahli surga Allah, tapi masih meminta kepada Allah. Maka doa ini jangan sampai kita tinggalkan. Habis sholat sunat berdoa, nunggu imam itu kan, nunggu qomat, kemudian setelah sholat berdoa lagi pada Allah. Kemudian kalau di jalan berdoa, setiap saat boleh, kecuali kalau kita berdoa di kamar mandi tidak boleh. Wa in ta'uddu lan lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah, yakni in'amahu, tegese paringi nikmat Allah, oleh maringi nikmat, oleh Gusti Allah maringi nikmat, la tuhsu mongko ora kuwasa sira kabeh, ora iso ngitung sira kabeh ing nikmat Allah, la tutiqu, ora tekan, tidak mampu adaha ing ngitunge nikmat. Ya, sudah difirmankan Allah begini, berarti kita benar nih. Jadi kalau menghitung nikmat Allah tidak bisa, saking banyaknya nih. Makanya kalau Nabi Ayub itu diberi sakit itu disuruh berdoa pada Allah supaya sembuh, tidak mau. Karena apa? Nikmat yang diterima lebih banyak dibanding sakit yang dirasakan. Kalau kita kan enggak begitu ya. Sakit boro-boro pokoknya sedang diobat ya apa sakit gigi, wah ya bingung neng di enek wong sing iso parani kabeh parani. Tapi jangan lupa memintanya tetap pada Allah, berdoa kepada Allah. Dan berdoa itu kalau di waktu-waktu yang mustajabah insya Allah diijabahi. Misalnya tengah malam berdoa kepada Allah ya, habis khataman Al-Quran, habis memberi pertolongan orang, habis dizolimi, atau dia lagi sedang puasa ya, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, gampang dijabahi doanya. Innal insana setuhune utai menungso al kafiro kang kafir iku la zolumun, yakti akeh zolimi, kafarun tur akeh kufure, kasirul zulmi, manusia itu banyak kezolimannya, bil maksiati kelawan maksiat, wal kufri lan kufur li nikmati rabbi kelawan nikmati pangerane menungso insan tadi. Jadi mitra persada tadi Allah menunjukkan kekuasaannya menciptakan langit dan bumi, menundukkan semua makhluk ya, lautan, matahari, bulan, malam dan siang, semua ditundukkan hanya untuk kepentingan manusia. Kekuasaan Allah dalam menundukkan makhluk-makhluknya hanya untuk manusia. Jadi manusia ini diberi fasilitas yang
yang bukan main, istimewa, VIP. Nikmatnya itu manusia banyak sekali. Yang bagus kita mengingat-ingat nikmat tersebut, kemudian mensyukurinya. Ketika kita makan satu piring itu ya, kemudian satu sendok nasi dan lauk itu bisa masuk mulut kita, dalam hati alhamdulillah, bisa memasukkan nasi ke mulut. Kemudian sampai habis alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa untuk habis makan, habis minum. Ya, dianjurkan untuk berdoa karena permohonan itu bisa diijabahi, apalagi setelah menerima nikmat dari Allah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Wadhkurlan critakno sira Muhammad idh qala nalikane ngendika sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, nalikane ndonga sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbi duh pangeran kula ij'al mugi ndadosaken tuan hadzal balada ing ikilah negara Makkah tegese Mekah aminan ing aman, za amnin kang duweni keamanan, waqad ajaba lan teman-teman wis ngijabahi sapa Allah Gusti Allah doaahu ing dungane Nabi Ibrahim, faja'alahu mongko ndadekake sapa Allahu ing hadzal balad haraman ing negara haram tegese mulia, la yasfiku ora ngilekake fihi, la yusfaku ora den ilekake fihi ing dalam hadzal balad apa damu insanin getihe menungso, tidak boleh ditumpahkan, artinya dibunuh karena berada di tanah haram, tanah yang mulia. Wala yutlamulan ora den dolimi den kaningaya fihi ing dalam hadzal balad sapa ahadun wong suci, tidak boleh mendolimi orang lain. Misalnya pas tawaf, kepengen mencium hajar aswad, bukan main, padahal tahu kan mencium itu hukumnya sunat saja kan. Nah, ketika berhalangan dengan orang yang banyak, tidak boleh kita mendolimi orang lain, jongkok nih kemudian kita lewat supaya bisa masuk, itu jongkok nih, mendolimi orang, tidak boleh. Menciumnya itu, nyucup hajar aswad itu hukumnya sunat, sedangkan berbuat dolim pada orang kan larangan. Kuat mana? Kan kuat larangan kan. Yang dilarang ini yang harus kita hindari, jangan mengejar sunat mendolimi orang lain. Ini masih ada orang yang pengen mumpung sekali ke sini, mumpung yang lihat-lihat keadaan. Jangan sampai mendolimi orang lain. Tentang orang lain tidak tahu begitu, kemudian dilok-lok nih, kaji ilmu kurang. Ya tidak boleh mendolimi orang lain. Jadi banyak sekali anjuran-anjuran untuk berperilaku yang baik, terutama di tanah haram ketika haji atau umroh. Wala yusadulan ora den buru apa saiduhu buruane tanah haram hadzal balad, wala yuhtala apa jenenge wajnub lan mugi nebihaken tuwani ing kula ba'dani bu'dani lan mungkin jenengan dohne ba'id mungkin jenengan tebihne ni dateng kula wa baniya lan ing keturunan kula anak Buddha saking yen to nyembah sapa kula al asnama ing pira-pira brahala. Dadi Gusti Allah ki ndonga Kanjeng Nabi Ibrahim itu berdoa agar negeri Makkah ini aman, sejahtera,
tapi di samping itu juga memohon pada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala. Karena kondisi waktu itu ya banyak sekali berhala-berhala yang dari batu itu. Banyak sekali. Di dinding Ka'bah aja ada 360 reco berhala. Padahal Masjidil Haram itu buatan Allah untuk menyembah Allah. Kok ditaruh saingan-saingan Allah? Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Gusti Allah hendak mengampuni apabila dia disiriki, disekutukan. Orang-orang yang menyekutukan hendaknya kembali bertaubat supaya diampuni oleh Allah sehingga tidak punya kesalahan lagi. Rabbi duh pangeran kula innahunna setuhune utawi asnam iku atlalna teman-teman wis nyasarake sapa asnam kasiron ing wong akeh minan nasi saking pura-pura menungso bi ibadatihim kelawan nyembah nas laha kedue asnam faman mongko utawi sapane wong iku tapi akang melu sapa mani ing ingsun anak ala tauhid ing atase tauhid nyembah Gusti Allah nyuwijekne fa innahu mongko setuhune utawi man iku minni setengah saking golongan ingsun min ahli dini saking ahline agama ingsun waman lan sebaliknya waman lan sapane wong iku aso kang durhaka sapa mani ing ingsun fa innaka mongko setune utahe tuan panjenengan Gusti iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rahimun tur kang akeh welase hadza qabla ilmihi anhu ta'ala la yaghfirus syirka. Jadi ayat ini turun sebelum Allah menurunkan ayat yang tidak mengampuni dosa syirik itu. Jadi Nabi Ibrahim itu sangke apik iki ndongakne wong sing elek-elek itu. Ya Allah Gusti, sinten sing melu kula, sapa sing melu kula, siapa yang ikut saya, maka dia termasuk golonganku. Namun siapa yang durhaka, maka engkau maha. Artinya Nabi Ibrahim itu mendoakan orang-orang yang durhaka itu, yang menyembah berhala dan seterusnya, itu diampuni oleh Allah, agar diampuni oleh Allah. Doa Nabi Ibrahim begitu. Nabi Ibrahim itu memang panutan betul, baik sekali. Ya Allah, kalau ada tamu menghormatinya bukan main. Kalau dengan anak menghormati, menghargainya, mengajak bicara tidak hanya satu arah, tapi dua arah ya. Interpersonal istilahnya, komunikasinya itu interaksional. Ketika menghadapi orang yang jelek-jelek, beliau memintakan ampun Gusti, nek yang niku durhaka ramelu kula, jenengan kan sugih pangapura Gusti, jenengan ngapura. Masya Allah, kita berhutang budi kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Banyak sekali jasa-jasanya, bahkan doanya itu tidak hanya untuk diri sendiri. Beliau itu berdoa untuk orang lain, untuk hamba-hamba setelah beliau meninggal. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihis salam, bapak para nabi, abul anbiya, imamut tauhid, imamul muwahhidin, pemimpinnya orang-orang yang mengesahkan Allah, itu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia muwahhid, ahli tauhid, Islam, dan tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Mitra persada, mudah-mudahan kita bisa meniru perilaku Nabi Ibrahim alaihis salam. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.